Nanti, teman-teman ya, nanti ketika kita menguasai satu metode, kita akan punya kecenderungan untuk apa? Begini, kalau saya lihat gerak saham kayak gitu, saya nggak mau masuk, walaupun naik terus. Kalau saya lihat kecenderungan saham kayak gini, saya berani masuk, karena itu gaya saya di sana. Teman-teman pernah nggak? Teman-teman bisa nggak melihat? Ini kita ngomong konteks teknikal ya, konteks teknikal. Teman bisa melihat nggak? Ketika Anda membuka grafik sebuah saham, teman-teman akan tahu dengan jelas langsung, ini bukan saham saya, ini nggak cocok buat saya, nggak bisa nih. Tapi ketika ngeliat buka saham yang lain, ini dia, gitu loh, di sana. Tanpa Anda harus membanding-bandingkan orang lain, tanpa Anda harus membuat target tertentu gitu ya. Oke, ketika teman-teman melihat peluang itu ada di dalam sebuah saham, wah ini dia gitu ya. Anda baru take action. Nah, take action tuh jangan sampai apa? Take action tuh jangan sampai dikit-dikit gitu loh. Ketika Anda udah tahu ini dia, seperti itu. Kombinasikan dengan risk management, entry risk dan lain sebagainya. Anda harus bisa membeli dengan jumlah yang signifikan. Udah yakin, jangan seiprit. Di situ. Kunci di sana. Kapan mau tumbuh? Kalau kita beli seiprit. Di sana. Gimana cara biar nggak beli seiprit? Dengan cara apa? Punya metode, dikuasai metodenya, dan tinggal konsisten. Di sana. Konsisten bukan berarti apa teman-teman? Konsisten bukan berarti tiap hari saya harus trading biar konsisten, biar jago. Enggak, jadi gila. Kenapa? Pusing. Setiap hari saya harus trading. Tradingnya jangka pendek lagi. Kerjaan saya gimana ya? Usaha saya gimana ya? Gitu. Konsisten bukan kayak gitu teman-teman. Konsisten adalah uji terus metode Anda di berbagai kesempatan yang muncul sesuai dengan metode tersebut. Anda mau cari, Anda jago di bottom reversal, maka Anda coba cari saham-saham yang udah turun banyak, bottom reversal, praktekin. Jangan tiba-tiba Anda beli saham yang lagi rally, nanti beli di pucuk. Kayak gitu, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Kalau Anda jago di saham yang continuation, oke, yang continuation, udah rally, dia konsolidasi, untuk nanti berpotensi bergerak rally lagi. Anda jangan coba-coba membeli saham di bottom reversal. Kenapa? Bukan bagian Anda. Karena jagonya beda gitu. Itulah balik seperti yang saya bilang, ketika kita menguasai sebuah metode, kita akan tahu ini bukan tipe saham saya, itu baru tipe saham saya, kayak gitu. Atau gini ya, itu tuh tipe saham saya, tapi sekarang udah nggak waktunya masuk. Kenapa? Udah naik terlalu tinggi misalnya. Atau kalau lagi turunnya belum terlihat bottomnya, kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya, mengenai tips mengelola psikologi trading. Bahwa yang pertama adalah sisi eksternal. Kita jangan sampai kita merasa harus melihat sebuah target gitu loh. Teman saya targetnya 5% sebulan, ya udah saya mau ikutan gitu. Kayak target. Jangan banding-bandingkan dengan IHSG dan lain sebagainya. Enggak, belum tentu portofolio kita harus sesuai dengan IHSG. Belum tentu. Silakan 4 bulan 5 bulan itu underperform dari IHSG, tapi ketika bullish lewat semuanya. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Mengelola dana yang tidak milik kita. Kadang ada psikologi tertentu yang membuat kita mungkin tanpa disadari gitu ya, tanpa disadari jadi lebih menahan diri, lebih tidak maksimal. Mungkin seperti itu. Nah, itu 3. Oke. Nah, balik lagi ke diri kita. Yaitu apa? Kita harus tahu dengan jelas, saya itu mau trading dengan gaya apa. Oke. Yang kedua adalah saya harus kuasai metode yang sesuai dengan gaya trading yang saya inginkan. Yang ketiga adalah dipraktekin terus menerus dalam kondisi bagus maupun buruk. Kok buruk juga trading? Enggak. Kalau trend following gitu ya, market buruk lagi bearish, kita nggak beli apa-apa dong, ya nggak? Contohnya gitu. Teman-teman swing trading,
market lagi downtrend parah, ya Anda nggak ngapa-ngapain dong, tapi Anda tetap harus pakai strategi swing trading nanti ketika entry, gitu. Jangan diganti-ganti di sana, teman-teman. Oke, nah itu dia ya mengenai cara mengelola psikologi trading. Sekarang saya coba lihat ya, saya coba lihat di sini banyak pertanyaan nggak di sini. Oke, dari Pak Acep Abi. Yang mengganggu psikologi saya saat beli terus berbalik arah. Apa yang harus saya perbuat, Pak Rio? Nah, Bapak ketika beli saham, Bapak harus tahu stop loss-nya di berapa. Kita nggak bisa beli saham tanpa tahu level stop loss. Nah, untuk bicara stop loss, balik lagi. Stop loss buat scalping beda dengan stop loss buat swing, dan beda dengan stop loss level buat trend following. Tapi intinya adalah, kita harus beli saham sesuai dengan metode yang kita kuasai, dan kita harus tahu dengan jelas stop loss-nya di mana. Kalau kita konsisten dicoba terus, dipelajari, dipraktekin terus, ujungnya kita akan tahu bahwa oke, saya beli di sini, turun segini nggak ada masalah karena stop loss-nya di lebih bawah. Contohnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Pak Faiz Kutim, titik entry terbaik Bang, kalau misalnya besok koreksi nggak jadi takut. Nah, titik entry terbaik, strategi apa? Pertanyaannya kurang lengkap. Kayak gitu ya. Strategi apa? Kalau swing trading jelas beli di support. Kalau trend following bisa jadi beli ketika breakout. Kalau scalping beli ketika lagi bergerak. Contohnya seperti itu. Itu sederhananya lah. Nah, balik lagi, yang mana yang mau dicari? Pokoknya saya mau cari yang untungnya paling gede. Sudahlah. Jangan trading. Gitu ya. Oke. Lalu dari Mel Maharani. Pak, gimana kalau cut loss di saham blue chip? Tergantung. Saham blue chip itu saham yang sangat bagus. Yang kadang money flow itu akan masuk ke blue chip dulu. Asal blue chipnya benar-benar blue chip ya. Jangan sahamnya biasa aja tapi kita kira blue chip. Gitu ya. Blue chip pada dasarnya gini teman-teman. Selama kinerja emitennya itu bagus, bisa tumbuh terus, saham yang kita nyangkut di blue chip, ujung-ujungnya naik lagi. Asal emitennya bagus. Bukan emitennya mengalami penurunan kinerja bisnis. Jadi poinnya seperti itu. Oke, lalu kita coba lihat dari trader copet newbie. Jangan takut mencoba, percuma kalau belajar teori doang. Jangan takut cut loss. Yes, jangan takut cut loss. Tapi cut loss-nya karena metode atau cut loss-nya karena asal cut loss. Saya beli saham nggak jadi naik, turun cut loss, turun cut loss, turun cut loss. Atau cut loss-nya karena metode. Nah, balik lagi ke faktor ketiga tadi, ke tips ketiga adalah diuji terus, dipraktekin terus menerus. Cut loss adalah bagian yang harus kita praktekin kapanpun itu diharuskan. Tapi balik lagi, itu terkait dengan metode yang kita pakai. Jangan sampai kita nggak punya metode, kita cut loss di sana. Cut loss terus, lama-lama uang habis. Ya benar, gitu. Kenapa? Kalau metodenya nggak dipraktekin. Karena asal cut loss. Teman-teman banyak loh. Saya ada teman dulu uangnya itu 500 juta. Mungkin bagi sebagian dari Anda bilang itu bukan uang besar gitu ya. 500 juta. Tapi uangnya akhirnya ketika udah 2 tahun trading tinggal 50 juta kurang. Kenapa? Cut loss terus. Hilang 450 juta. Cut loss terus. Gitu. Itu tahun 2010. Yes, 2010 hilang 450 juta, baru married, baru punya anak. Cut loss 450 juta total. Ketagihan trading, cut loss. Nah, poinnya di sana, teman-teman. Jangan sampai kita cut loss asal-asalan. Oke, lalu dari BioGreen Kristanti. Bagaimana cara mengatasi rasa fear dalam trading, ragu-ragu? Itu dia, Bu. Jadi, kita harus menguasai metode, praktekin dulu, dan akhirnya kita terbiasa dan kita tahu saham mana yang layak untuk saya ikuti. Tidak semua saham bisa kita beli. Percayalah. Tidak semua saham kita bisa beli. Anda sudah jago menganalisa pakai moving average. Tidak semua saham bisa dianalisa pakai moving average
yang memberikan kita rasa nyaman dan aman untuk mengikutinya. Di sana. Balik lagi ke metode. Gitu ya. Oke. Lalu dari Novianti Wibowo, apakah saat kita memiliki trend following bisa dilakukan di semua emiten saham? Tidak. Trend following macam-macam. Nah, balik lagi nih. Trend following pun macam-macam. Ada lagi trend following yang basisnya adalah medium term trend. Di sana ya. Jadi pakai MA-nya tuh MA 50. 100 misalnya gitu. Ada juga trend following yang very short term trend. Anda pakai MA-nya 5 dan 10. Ini ilustrasi biasa aja ya gitu ya. Nah, jadi trend following yang seperti apa yang diinginkan? Di sana. Yang seperti apa yang diinginkan? Kayak gitu. Oke, lalu dari Novianti Wibowo lagi. Pak, berapa persen sih maksimal cut loss Pak Rio saat trading? Jadi saya menilai bahwa begini. Saya tipe adalah trend follower yang membeli ketika breakout. Ketika breakout, saya harus lihat dan saya harus tahu bahwa stop loss adalah level support yang ditembus, di mana jaraknya itu 7% saya rasa masih normal. Di atas 10% saya cenderung enggan untuk ikutan. Kayak gitu. Ada juga teman saya yang maksimal itu 6%. 6%. Jadi dia mau mencari saham yang dibeli, yang breakout. Jarak ke support stop loss-nya itu tidak lebih dari 6%. Macam-macam. Tapi bagi saya 7% cut loss itu masih ideal. Asal jangan gimana? Jangan gini. Ini saham udah rally, udah 1 minggu, udah naik terus, udah saya beli aja. Kenapa? Nanti turun 7% saya cut loss. Itu cut loss asal-asalan. Kenapa? Karena belinya pun ngasal-ngasalan. Masa beli di pucuk? Tapi kan saya stop loss. Itu ngasal-asalan namanya cut loss-nya. Itu cut loss yang tidak guna. Kenapa? Karena dengan nggak beli, kita nggak perlu cut loss. Tapi yang jadi masalah adalah kita maksa beli FOMO, cut loss pun kagak. Kenapa? Invest. Langsung keinget Warren Buffett ketika nyangkut. Wah, jangan atuh. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke Pak Robin Gumilar ID. Memahami dulu karakter pergerakan harga ya Pak Rio? Yes Pak, betul Pak. Kita harus pahami dulu karakter pergerakan harga. Jadi gini, jangan sampai kita lihat karakter pergerakan harganya gitu, saya pakai strategi A. Lihat karakter pergerakan harga gitu, saya pakai strategi B. Hati-hati, Anda kalau terlalu cepat sampai di level ini, Anda pasti kebingungan. Jadi balik lagi, Anda maunya apa? Swing trading. Anda maunya apa? Belajari metode yang sesuai dengan swing trading. Maka Anda akan tahu karakter saham yang cocok dengan swing trading. Fokusnya di situ aja. Jangan diganti-ganti ke yang lain. Anda swing trading di saham Excel, enak. Tapi tiba-tiba Anda ganti saham, swing trading di saham kayak apa ya? Kayak TPIA, nggak bisa. Gitu loh. Oke. Dari Tibaroya, investor apa perlu cut loss bang? Gini Pak, kalau investornya investor benar, perlu cut loss. Kalau company-nya jadi jelek. Tapi kalau investor adalah investor jadi-jadian, karena beli saham nggak untung, nyangkut, perlu cut loss nggak? Well, mendingan dia jangan trading. Jadi cut loss dari market di sana. Tapi investor butuh cut loss kalau company yang dia invest kinerja sudah terus memburuk. Jelas perlu. Gitu ya. Lalu Rega 997, apakah stop loss bisa digantikan dengan metode average down? Wah, tidak bisa. Stop loss itu kan menghilangkan posisi. Kalau kita average down, kita menambah posisi. Itu namanya kita menggali kubur. Di sana. Makin dalam posisi kita, makin kita gali tanahnya. Lama-lama kita ada di inti bumi. Terbakar. Oke, kepanasan. Meleleh. Di sana. Jadi itu average down. Gitu ya. Average down pada saham yang technical correction dalam tren naik jangka panjang nggak apa-apa. Tapi kalau pada saham yang bearish, jangan pikirin average down. Average down, dengan average down kita menjadi pahlawan buat
orang-orang yang mau distribusi. Akhirnya di stock market kita berpikir apa? Ya udah, saya punya dana gede, gimana saya jualnya ya? Tenang, bro. Di market itu banyak sekali orang yang suka average down. Jadi, tiap hari lu mau jualan, pasti ada yang average down, ada yang beli. Gak ada masalah dengan hal itu. Tapi mereka tidak berterima kasih sama Anda yang average down. Jangan. Oke? Apalagi ya di sini ya. Pak Nio. Kok gimana tanggapan tentang saham Sido yang turun sangat dalam? Nah, teman-teman, untuk mengenai Sido teman-teman bisa cek di feed Instagram kita. Jadi, kalau kita asumsikan dengan rata-rata per yang bukan yang tertinggi dia, dengan rata-rata 5 tahun terakhir di 20 kali, dengan EPS yang terlihat hanya ya secara annualized ya, belum kelihatan real ya, secara 30, kan target harga di 620. Teman-teman cek di feed kita ya. Nanti beri komen di feed kita, postingan kita mengenai Sido. Apa opini Anda? Gitu. Oke. Lalu dari Yung 2. Sok tahu saya ngomongnya Yung ya. Berapa persen kalau saham turun yang ideal untuk average down? Gak bisa. Kalau turunnya 80%, mau average down berapa banyak? Gak bisa average down. Average down is not a trading plan. Average down itu merusak psikologis. Average down itu berbahaya. Karena Anda akan terlalu fokus pada saham yang sudah sangat banyak jumlahnya di porto Anda. Dan Anda akan kehilangan fokus dan tidak open-minded. Open-minded itu penting sebagai trader untuk melihat peluang di saham lain. Sedangkan Anda kerjanya hanya average down, meratapi saham yang turun. Nggak bisa. Oke? Nggak bisa. Lanjut. Bu Evi Liana. Pak, apakah Pak Rio masuk ke saham IPO? Gimana strateginya? Saya tidak pernah ikut saham IPO. Saya tidak pernah ikut saham IPO. Karena nggak bisa, karena saya technical, jadi saya nggak bisa melihat chart masa lalunya, gitu ya. Jadi saya bukan bilang saham IPO jelek. No, bukan. Cuman karena saya berbasis technical, saya tidak bisa melihat grafik masa lalunya untuk saya pelajari. Jadi, saya memilih untuk tidak ikutan. That's it. Hanya itu dong kok alasannya. Gitu ya. Tentu kalau ikut IPO nggak apa-apa dengan asumsi yang lain, dengan pendekatan yang lain. Cuman saya karena technical, trend following, saya nggak bisa lihat grafik masa lalu, saya nggak ikutan. Oke, lanjut ya. Dari Radza 20, Pak Rio sebaiknya melihat persen atau rupiah ketika saham ketinggian. Godaan ini sering terjadi secara pribadi. Semuanya secara persentase dan secara rupiah. Kayak gitu. Harga dari 1.000 udah 2.000, ya udah tinggi. Secara persentase udah 100%. Secara nominal ya 2.000 terhadap 1.000 ya kan udah 2 kali lipat. Lalu dari Nio 20, kok mau tanya apakah saham yang banyak ekornya harus dihindari? Biasanya itu saham yang gak terlalu liquid, jadi mendingan gak usah disentuh. Kecuali Anda tahu dengan jelas company itu seperti apa dan lain-lainnya. Cuman don't be too complex lah, jadi kalau udah kayak gitu gak usah. Oke. Pak, apakah saham yang sudah masuk berita bisa diyakini sebagai tanda waktu panen dari retail dan waktunya keluar? Nah, balik lagi nih, teman-teman menganggap retail kita itu senang membaca berita atau enggak? Kalau iya, artinya bisa jadi dimanfaatkan untuk tersebut. Dimanfaatkan oleh penjual besar untuk melakukan hal tersebut. Balik lagi, what do you think? Apakah trader kita suka dengan berita atau enggak? Saya nggak mau jawab deh, nggak enak.